Oke, kalau menurut kalian, kita pakai hashtag menolak gelap itu kan kemarin kan juga sepertinya keputusan bareng-bareng gitu ya. Nah, eh, apa menurut kalian? Coba, Boy. Em, Kalau dari pendapat aku sendiri ya Kak, ya yang namanya kalau dibilang resesi itu kan terjadi ya karena efek dari kita udah banyak PHK besar-besaran nih. Banyak PHK besar-besaran, terus perputaran duit pun udah mulai mengecil, nggak sebanyak dulu sebelum kita kena pandemi, dan bahan-bahan pangan juga udah mulai dikurangin karena orang-orang juga membelinya kan udah mulai susah. Nah, untuk itu ya kalaupun sebenarnya misalnya kita pengen bilang menolak gelap itu sendiri ya nggak masalah sih Kak, karena kan itu kan bentuk kita untuk uh, apa namanya, bentuk kita untuk bertahan sih sebenarnya. Apalagi kan kita kan seberapa banyak yang kita cakupkan, seberapa banyak yang kita sadarkan kan juga tergantung sama yang bisa kita lakukan gitu Kak. Yang penting kita kan udah ngerjain apa yang emang pengen kita tunjukin dan pengen kita lakuin buat menolak gelap itu sendiri gitu Kak. eh, Lalu ada yang lain, Ren? Kalau Nah, dari saya setuju sih Kak dengan statementnya Boy. Jadi eh, tetap semangat, tetap survive kan. Nah, meskipun di tahun depan resesi tetap terjadi, kita harus tetap bertahan gitu, tetap semangat. Caranya bisa ya menyimpan uang di kas koperasi Kinarya, juga bisa eh, apa tentunya meskipun dalam ini ya kita masuk dalam badai, tetap kita harus melestarikan alam, tetap harus menjaga lingkungan kita dengan menanam mangrove. Nah, juga tetap meningkatkan kreativitas, memunculkan inovasi dengan membuat film. Nah, balik lagi ke slogan kita. Jadi di slogan kita kan menolak gelap, yang artinya kita menolak gelapnya pesimisme dan tetap mempertahankan terang optimisme. Itu sih Kak. berarti dilihat dari konteks mana dulu kita melihat arti dari menolak gelap itu ya. Ya, betul. Ya betul Kak. Irfan, Van, hilang. Ya Kak, Ya, sambil ya. Oh, lobet tadi. menurutmu kita menggunakan hashtag itu perlu terlalu apa namanya ekstrim, terlalu nggak mungkin kita lakukan, atau gimana menurut kamu sebagai anak muda? Menurut aku, kan di video ada latar belakangnya dulu kan Kak, baru kita nentuin hashtag. Sama emang dari berita belakangan emang lagi panas aja nih isu-isu yang berikut. Isu kita menggunakan alasan menolak gelap. Menurut aku masih valid-valid aja sih Kak, soalnya kita di sini pengen nekenin kalau kita bisa overcome kemungkinan buruk yang bakal terjadi ke depannya. Kalau berlebihan sih kayak nggak terlalu sih, kayak emang isunya tuh emang ada dan jelas gitu yang buat ditangkal. Itu sih dari aku. Sebenarnya boleh nggak sih tuh kita menolak kayak gitu loh. Ada gelap, gue nggak mau masuk ke dalam gelapnya. Menurut kalian eh, bisa nggak coba Ryuken yang paling kecil? Udah ngerti belum Ryuken? Kalau soal ekonomi sih masih belum ngerti ya. Cuman kalau menurut saya sih menolak gelap itu kita bisa aja lah ya. Asalkan kita berusaha gitu Kak. Berusaha untuk menolak gelapnya gitu. Cuman kalau misalnya penggunaan hashtagnya itu eh, nggak terlalu ekstrim, cuman nggak terlalu
nggak ekstrim juga gitu Kak. Jadi biasa-biasa aja gitu. Itu kalau menurut saya Kak. Oke. Ada lagi, Vincent? Vincent ada nggak nih? Nat ada, Ya. Nat. Oh, Vincent ada tuh. Oke. Ya Kak, dari saya sendiri tuh saya sangat setuju sama statement-statement mereka tuh. Sebagai slogan kita, menolak gelap, kita harus lebih mempunyai solusi untuk kedepannya, dan kalau bisa sih untuk mencegah dari pesimis-pesimis yang akan terjadi di Indonesia. Itu aja Kak. Jadi lebih memacu diri untuk nggak pesimis gitu ya. Iya, lebih optimis untuk tetap bisa survive di keadaan ini. Audrey, apa Audrey? Aku of course setuju banget ya sama teman-teman yang di sini. Menurut aku itu bukan sesuatu yang ekstrim karena kayak memang isu yang ada seperti itu sekarang kan yang sedang istilahnya marak diperbincangkan, dan menurut aku penggunaan hashtag menolak gelap ini sebagai bentuk optimisme gitu kan. Mungkin memang it's gonna be hard, pasti bakal berat banget, pasti butuh effort yang besar banget. Secara harafiah kita benar-benar menolak istilahnya negara ekonomi or NPL tahun depan. Tapi kalau dilihat dari artinya dan tujuan penggunaan hashtag menolak gelap ini, I think kita punya tujuan besar juga untuk kayak yang tadi meningkatkan optimisme dan membangun awareness orang-orang di sekitar kita, baik para pemuda ataupun orang-orang lain, tentang kayak harus ada effort besar yang kita lakukan bersama gitu. Jadi I think aku tidak merasa yang penggunaan hashtag menolak gelap itu lebay atau kayak gimana gitu. Jadi aku support banget sih, kayak aku setuju dengan penggunaan hashtag menolak gelap ini. Karena kayak kita sebagai Indonesian, sebagai pemuda, hak kita nggak sih untuk kayak, kalau kita bilang kayak kita mau menolak gelap dan kita memang mau melakukan sesuatu, kita nggak cuman kayak hashtag menolak gelap nggak ngapa-ngapain, kita mau melakukan sesuatu, hak kita untuk tidak berpasrah pada keadaan gitu, hak kita untuk memilih kita mau melakukan sesuatu. I think itu sih Kak. So, jadi kalau udah bilang menolak gelap, ya what you have to do, right? Jangan cuma lu menolak doang terus do nothing gitu kan. Oke. Nat. Aku izin off cam ya, soalnya sinyalnya hancur banget di sini. Kalau menurut aku, kalau untuk nolak ya nggak apa-apa. Untuk gerakan menolak gelap itu tuh nggak apa-apa, karena itu juga sebuah pilihan ya, walaupun memang udah mulai resesi itu kan udah mulai dari pandemi kemarin dan semakin meledak di Indonesia, dan bahkan mungkin dunia juga dapat dampaknya gitu, udah mulai berdampak. Jadi kalau misalnya untuk menolak ya pilihan sendiri sih Kak. Kita kan juga bikin hashtag atau gerakan menolak gelap ini bukan karena kemauan sendiri, tapi karena efek yang didapat dari pandemi itu sendiri, dan kita juga tujuan kita mengarahkan hashtag ini juga untuk kayak lebih membantu menyadarkan kepada masyarakat sekitar ataupun pada ini generasi muda. Jadi mereka jadi punya pandangan gitu, kayak oh iya, kita udah mulai menghadapi ini nih, apa ya yang bisa kita lakukan, dan bukankah ini menjadi salah satu tujuan kita dalam membentuk event ini nantinya gitu Kak. Terima kasih. Oke. Afi. Dijawab
pakai suara ya, Vi, jangan pakai kode. Ini tadi jawabnya pakai coding lagi. Vi. Nah, ngelek nih. Oke. Kalau Mario, nah dia kan bukan orang Indonesia ya? Boleh jujur nggak, Kak? Boleh. Saya sebenarnya masih agak bingung sih pas ada hashtag menolak gelap. Bukan cuma saya aja, kayak teman-teman lain sebenarnya. Karena istilahnya nggak ngerti maksudnya menolak gelap itu apa. Sekarang aja baru tahu kalau itu bicarain soal reseksi dan masalah-masalah sektor gitu. Kalau menurut saya sih pengertian politik saya nggak terlalu banyak, but last time during the pandemic, saya boleh izin bicara pakai bahasa Inggris nggak? Boleh. Kan kamu orang asing emang. Iya, harus kelihatan kayak bule ya. Kan bukan orang Indonesia memang. Iya sih, guys. Satu-satunya yang bisa kita bully karena bukan orang Indonesia. Jahat. Rasisme. Sayang kok sama Maria. Oke. So I think Kak Audrey just explained stuff to me. Thanks, Kak. I think during the pandemic, there was a lot of people handling it poorly, and a lot of people were really struggling. I think the essence of menolak gelap is the same as what everyone else has been saying. It's not really about whether we could beat it or not. It's more about resisting, because it's literally one of the common human nature. Resisting against obstacle is what makes us human. It's why we survive, because we adapt. We don't necessarily beat every obstacle and every problems, at least not perfectly, but we do adapt and we resist. Kayak pas pandemi banyak orang, ini di negara saya sendiri, tapi pas pandemi ada kenaikan harga di rokok. In your country ya? In my country, yeah. Okay. Sorry if it's not so relevant, but it's an example. No, so pas itu ada kenaikan harga rokok. Nah, itu ya efeknya malah membuat kemarahan massal sih. But like out of that, because the price were so low, there was a lot of people who started their own tobacco business. Dan itu entah kenapa juga bantu, karena kita kan kebanyakan produk impor kan. Karena masalah kenaikan harga, resesi semua itu sejak pandemi, sekarang kita udah punya produk-produk lokal sendiri yang bisa membantu uangnya bergerak dalam country daripada keluar-keluar terus. So we didn't necessarily beat it, tapi dari pengalaman itu kan we actually came out better because a lot of people were moving, and yang buat bisnis ini semua anak muda. They see a problem and then they, instead of just accepting it, kayak udah berhenti rokok. Ini agak parah, tapi they decided to like start their own business, and it actually did become successful because they were selling on a cheaper price, karena kan tobakonya mereka yang produksi sendiri. And I think that's an example of menolak gelap. Again, I'm repeating, but we're not only bukan cuma nolak, nggak mau gitu, tapi kita sebenarnya kayak mencoba untuk menginspirasi orang untuk membuat sesuatu, or just try fighting it, because it's in the end it's way better than just accepting reality as it is. So yeah, that's what my opinion is. Thank you for coming to my TED Talk. Terus kita kapan? Saya izin matiin kamera ya, soalnya ini pakai wifi. Terus kapan kita Kenapa, Kak? Kapan kita di-invite to your country? Sebenarnya lucunya tiap kali aku bicara soal paspor, banyak anak-anak kuliah yang seumuran saya belum punya paspor. Jadi ya kalau semua ada paspor ya udah deh, boleh datang.
Terus dia ke country-nya juga. Oke, ada Keisha di sini. Ini apa sih? Namanya Titik. Ini Titik siapa? Keisha mana Keisha? Jadi ada Kak. Oh, Keisha Ternyata ditanya. lagi jelek. Kalau menurut Keji juga sama Kak, kayak sebagai anak-anak muda harus berani bold gitu. Kayak bold yang benar-benar nggak munafik, yang emang ya menolak. Kita semua tuh menolak untuk hal-hal gelap tersebut gitu. Makanya kenapa kita mengusahakan dan membuat seminar atau enggak edukasi ini supaya apa yang diberitakan itu tidak terjadi gitu. Ini salah satu bentuk keboldnya kita gitu. Berarti ya boleh aku bilang ini langkah ekstrim memang ya. Nah, kalau aku tanya lagi pertanyaan kedua, how optimistic all of you about this program? How optimistic? Ini kan looks like crazy. During in the short time kita bisa kumpulkan 5 juta mangrove, then we can produce 17 movies. Itu how optimistic you are. Coba ayo. Ini sesi apa? Nggak pernah ya terjadi kayak gini kan? Karena kalian juga baru kan. Kalau brainstorming kayak gini sebenarnya sering dilakukan sama anak-anak film. Dan anak-anak film itu kalau menurut anak-anak film sendiri dengan menolak gelap itu ya memang harus dilakukan begitu. Jadi kenapa harus kita mengikuti yang mainstream ya istilahnya gitu kan? Nah, ini kan termasuk langkah yang anti mainstream lah. Oke, how optimis? Boy. Kalau seberapa optimis dari skala 1 sampai 10 mungkin aku bilang 7 ya Kak ya. Karena ya menyangkut to achieve 5 million ya in short time. Ya. Okay. Karena menyangkut sama yang namanya ya balik lagi kesadaran dari masing-masing yang kita bakal reach itu sendiri Kak. Soalnya kan ya banyak juga orang-orang yang sampai sekarang banyak yang emang masih kok sampah sembarangan lah. Dengan pemikiran kayak nanti ada pembersih kok yang bersihin. Nah gitu, kalau misalnya mereka masih mikirin kayak gitu, ya itu ya aku bilang 7 itu udah tinggi sih Kak. Karena emang pemikirannya itu emang kayak gitu, masih kayak gitu. Belum diedukasi lebih untuk sesuatu yang baru gitu. Kayak misalnya nih, kenapa nggak kita yang buang langsung ke tempatnya aja? Atau kenapa nggak kita buang langsung ke TPS-nya aja kalau misalnya dekat gitu. Gitu sih Kak. Lebih ke arah kesadarannya lagi sih Kak, kesadaran yang bakal dari situ kayak gimana cara kita untuk nyadarin lagi atau memberikan edukasi yang lebih oke lagi gitu Kak. Ya selama ini juga kan udah banyak edukasi yang lain, tapi tetap kita kan juga balik lagi ke motivasinya kita juga kan buat menyadarin mereka lebih dengan cara kita sendiri gitu loh Kak. Itu sih Kak. Oke, berarti your point is changing mindset is not easy, right? Ya, kan takes time artinya gitu. Ya, itu betul. Dari sisi changing mindsetnya, I agree also. Oke, Randy? 7 Kak. Berapa angkanya? 7. 7. Oke. Why? Why? Karena sekali orang suruh program yang ya, go ahead. Ya, dia kena sinyal. Oke, lanjut. Oke, Ren. Program yang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Oke, mantap. Vincent. Ya Kak, kalau dari 1 sampai 10 menurut saya sih 6. 6. Karena ya seperti yang dikatakan Boy tadi, butuh kesadaran manusia yang di mana Indonesia ini juga kesadarannya masih kurang ya menurut saya.
Dan tergantung juga dari penyampaian kita kepada mereka, apakah penyampaian cukup bagus dan bisa dinalar, dan untuk masa depan mereka, apakah mereka bisa memikirkan itu di masa depannya. Oke. Saya itu, Kak. Ya, Irfan yang paling baru bergabung. Ya, How optimistic you are? tadi subjeknya apa? Optimis terhadap apa? Ya, mendapatkan 5 juta mangrove itu how optimis? Oh, satu orang bisa nyumbang lebih dari satu kan, Kak? Ya bisa. 5 juta. Ya, harus optimis sih, Kak. Ikut Dan teman-teman kalau pada optimis. ini dia langsung hitung-hitung ya. Jadi mau optimis nggak optimis sudah ada target, you have to optimis judulnya gitu ya. Ya kurang lebih ya kalau teman-teman bilang optimis ya saya ikut mayoritas. Dasar lu. Oke oke. Keisha. Kalau Kezia pakai semangatnya anak muda aja deh. Apa tuh semangat anak muda, kan Kak Ivon udah nggak muda aja. Semangatnya anak muda ya udah jalanin aja dulu, melakukan yang terbaik. Berhasil atau gagalnya ya anggap aja proses. Kalau berhasil ya bagus, kalau gagal proses. Proses harus bisa berhasil. Ya, ya. Oke. Nat. Apa Nat? Kalau aku optimis aja sih. Karena kan ini sebuah langkah besar buat kita juga. Kayak ini loh kita ngebantu buat masyarakat buat semakin mengerti untuk resesi itu bagaimana dan bagaimana how to prevent it gitu. Dan kalau misalnya pada akhirnya nanti kayak kata Boy tadi, balik lagi ke masyarakatnya, kalau misalnya masyarakat yang nggak mau dengerin ya itu udah terserah di mereka aja. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, untuk menolak gelap, untuk supaya tidak terjadi resesi di Indonesia semakin parah nantinya. Dan kayak kata Kezia juga, aku conclude, ya anggap aja usaha gitu buat kita. Kalau misalnya gagal ya mungkin kita bisa mencari cara lain supaya nanti bisa berhasil lagi. Tapi kalau berhasil ya puji syukur Tuhan, berarti apa yang kita lakukan itu berdampak besar buat masyarakat nantinya. Gitu sih, Kak. Oke. Audrey. Kalau aku personally, I'm very optimistic ya, karena kalau misalnya aku tidak optimis, I wouldn't be here dan bareng-bareng kalian gitu kan. Terus kenapa aku optimis? Karena awareness-nya anak muda, I think sekarang juga udah banyak gitu tentang kayak aku di kampus gitu ya, tentang kayak what we can do for the nation gitu kan. Jadi kita punya chance banyak gitu. Apalagi kalau misalnya dukungan dari yang memang punya power, punya I think mengumpulkan 5 juta mangrove bukan sesuatu yang impossible. Susah pasti, tapi tidak impossible. Dan kayak Kezia tadi, aku juga setuju banget kayak gak ada salahnya mencoba gitu. Worth to try all this effort. Karena kayak aku selalu diajarin untuk kayak tidak takut untuk gagal, untuk kegagalan yang tidak disengaja. Kalaupun nanti we cannot save it, itu kan tidak disengaja, and ya suatu proses pendewasaan dan suatu proses pembelajaran yang bahkan bisa bikin kita sebagai mungkin penerus bangsa, stakeholders masa depan, we know what we're gonna do gitu loh, apa yang kita telah pelajari. Jadi kayak I'm very optimistic untuk melakukan hal ini sih. Oke. Ryuken. Langsung senyum dia. How optimistic you are?
Kalau menurut saya sih ya dari 1 sampai 10 tuh 7,5. Aduh, pakai 0,5 dia. Oke, kenapa Ryuken harus ada 0,5 gitu? Karena tuh bukannya nggak mungkin ya, nggak mungkin namanya, bukannya nggak mungkin tuh namanya one ticket one ticket one mangrove untuk 5 juta orang tuh nggak mungkin tuh salah sebenarnya. Salah gitu. Kenapa? Karena kita belum berusaha gitu. Wah. Kalau misalnya kita udah berusaha terus kita gagal ya udah nggak apa gitu loh. Kita tinggal kumpulin aja lagi sampai 5 juta orang aja gitu atau lebih gitu menurut saya. Okay, actually I really proud of you all. Kenapa I ask you this question? Karena saya sudah mulai menyaring tim yang apa artinya bisa lanjut walaupun beberapa dari kalian itu magang, katakan gitu ya. Tapi saya tidak membedakan mana anak magang, mana Audrey yang tidak magang, maksudnya begitu. Karena I believe one day kita bisa menciptakan satu hal yang besar. Kalian bisa menjadi history maker for this country, gitu. Tidak pandang usia kalian berapa, karena Kak Ivon sudah mengalaminya. Jadi sebelum Kak Ivon ketemu kalian, ada anak-anak yang lebih kecil dari kalian yang usianya Ryuken. Sekarang Ryuken umur berapa ya? 13 tahun, Kak. Oke. Waktu kami memulai, adik-adik yang memulai itu umurnya 14 tahun. Ya, buktinya mereka sudah membuktikan kalau mereka mampu, gitu kan. Nah, saya yakin sekarang kita udah lebih besar lagi. Maksudnya komunitasnya udah lebih besar lagi, udah ketemu Kak San, ya kan? Udah ketemu Randy, satu kampus, udah MOU, ya kan? Udah ketemu dari kampus-kampus yang lainnya yang sudah MOU juga. Memang it takes time, tetapi itu bukan berarti impossible, gitu ya. Spirit dari kita sama-sama yang selalu Kak Ipon jaga adalah tidak ada yang salah di antara kita. Ya, kalau misalnya terjadi sesuatu, oh Ryuken kamu melakukan begini karena ya kita nggak usah sampai gara-gara kamu sih. Nah, itu yang jangan kita lakukan itu. Kenapa? Kita semua masih dalam taraf belajar, benar? Kita mau mencapai satu hal yang 5 juta yang semuanya belum pernah achieve. Iya kan, kayaknya Kak San juga belum pernah achieve ya Kak. Bikin konser pernah nggak sampai yang nonton 5 juta? Kayaknya belum ya Kak ya? Atau udah Kak? Ya kan, belum. kan bikin konser gitu kan sampai 5 juta. Mungkin ya selevelnya Kak San aja this is for the first time gitu kan. Nah, bandingannya adalah dengan seorang Ryuken yang masih 13 tahun. Jadi kita itu bervariatif sekali. Tetapi Kak Ivon cuma mau mengencourage kalian never give up apapun yang terjadi karena this is our legacy ya. Kalau saya bilang sih begitu. Sama dengan anak-anak yang sudah membuat film. Mereka bangga loh waktu mereka membuat film itu umur 18. Waktu membuat, wah berdarah-darah, nangis nggak nangis. Pada saat Kak Ivon tanya, kamu mau stop? Enggak Kak, nangis dulu boleh dong, gitu kan. Nah, Kak Rima, Bu Rima tahu itu semua perjuangan adik-adik. Ada 300 orang anak, gitu. Nah, 300 orang bisa menghasilkan satu film itu. Berapa nilainya? 7,5 miliar. 300 orang. Usianya segitu gitu kan. Nah, apalagi ini yang udah boleh dibilang udah MOU sama satu kampus.
Masa sih impossible? Gitu ya. Udah MOU sama satu sekolah. You can aja bikin video kemarin dalam waktu nggak sampai sebulan, ngumpul berapa sekolah gitu kan. Buat saya yang perlu di up dari kita adalah promosinya kita aja. Dari komunitas kita yang ada ini, we can achieve 5 million. Percaya nggak? Dari komunitas kita yang ada, kita nggak usah mikir di luar dulu. Ya kan? Satu kampus berapa? Sekarang yang MOU udah ada berapa kampus? Ya kan? Satu sekolah berapa? Ini. Nah, kita nggak usah mikir sampai yang keluar-luar, biar itu nanti Kak Ivon aja yang mikir sama teman-teman yang lainnya. Kita fokus dengan komunitas kita yang ada. Kalau saya lebih baik begitu. Apa namanya? Dengan adanya good news ya buat saya, Dinas Pendidikan mengajak semua OSIS, SMP, SMA, SMK. That's our opportunity. Big opportunity loh, bisa ketemu sama mereka semua ya kan. Memang pelan-pelan. Tetapi selama saya bekerja sama dengan anak-anak muda usia dari SMP sampai yang kuliah, dia lebih cepat melakukan action dibandingin orang seumuran saya sama Kak San. Iya Kak ya? Dengan contohnya gampang. Waktu dibilang bikin video, ternyata yang masuk sampai 100 lebih. Kaget kan? Padahal nggak nyangka ya Kak San ya, bisa begitu. Contoh yang drastis nih ya, ini saya ngomong aja. Saya punya komunitas yang baru, suruh baca puisi. Sampai detik terakhir, Afi terima berapa? 3. Dari 100 orang yang ada, 100 lebih, Afi cuma terima 3. Artinya apa? Bekerja sama dengan anak muda bisa lebih cepat dan tidak ada yang mustahil daripada dengan orang seumurannya Kak Ivon, Kak San. Ya Kak ya, kita ngaku aja lah ya Kak ya. Ya ini Kak Ivon mengencourage kalian ya. Saya sudah mengalami banyak hal dengan anak-anak yang seusia kalian, bahkan yang lebih kecil. Mungkin kita akan dianggap remeh sama orang yang seusia saya. Jangan kaget. Nanti curhatnya ke Kak Ivon aja. Ya. Adik-adik yang kemarin, ini kan kita akan start besok ya. Start besok. Nah, mulai kita akan face the problem. Ya, kok saya diginiin? Ya, kok saya diginiin? Curhat hanya lingkungan sini. Oke? Kita sepakat dulu nih. Supaya apa? Kita bisa saling menguatkan. Karena kita udah tahu kan, kita tadi udah komitmen nothing is impossible. Gitu. Tapi kalau di luar, kita harus tetap optimis. Kalau buat saya sih begitu ya, adik-adik semuanya. Kak San mau menambahkan? Kak San rasa udah banyak ya, bagus sekali ya. Kak San rasa juga seperti Kak Ivon bangga dengan kalian ya. Kalian masih muda tapi punya daya juang, punya perspektif yang luar biasa ya. Tadi Kak San mendengarkan pandangan kalian ya. Pandangan kalian tuh adalah pandangan yang menurut Kak San perlu di-appreciate. Dan kalian adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Ya, teruslah berkarya ya dengan hashtag yang tadi menolak gelap itu sebetulnya indah. Kak San sendiri tadi mendengarkan pandangan kalian ya. Kak San mungkin hanya menambahkan sedikit. Gelap itu memang kita nggak akan bisa sangkal tuh ada seperti siang dan malam. Malam kan gelap kan, ada ya. Tapi menolak gelap yang kita maksud justru kita menghadirkan terangnya. Bagaimana kita menghadirkan terangnya? Nah, itulah yang kita lakukan sekarang ini, menghadirkan terangnya. Terangnya itu banyak sekali, yaitu lakukan yang baik. Kenapa kita bisa bicara ngomong terang? Karena terang itu dari Tuhan, makanya ada istilah nur. Tuhan itu adalah nur, terang gitu.
yaitu melakukan yang baik yang bisa berdampak begitu rupa kepada sesama, kepada manusia. Mau di bidang ekonominya, mau di bidang kreativitas, mau di bidang apapun, hadirkanlah terang. Itu yang disebut strongly kita menolak gelap. Gelapnya memang ada, there is there. Tapi kita nggak mau larut dalam kegelapan. Seperti Thomas Alva Edison. Kalau dulu dia nggak memulai dengan mencoba satu percobaan, kita nggak bisa begini nih sekarang nih. Pakai online kita bisa saling ngobrol begini. Nggak ada listrik. Apakah dari dulu gelapnya nggak ada, tapi kan dia berupaya. Begitu terang hadir, seluruh dunia jadi ada sinar kan, bercahaya kan. Kalianlah sinar-sinar itu buat Indonesia. Bersinarlah buat Indonesia. Terangi semua yang kita sebut hal-hal yang gelap di Indonesia itu. Kalianlah calon pemimpin bangsa. Bikin Indonesia menjadi terang benderang. Itulah kekuatan dari kita semuanya. Ya, Kak San rasa itu aja sih tambahan dari Kak San. Oke, one more thing ya. Sebenarnya kalau kalian membuat penilaian sampai berapa, dibilang tadi average 7 gitu ya, average 7. Kak Ivan udah melihat itu satu optimistik yang tinggi. Why? 5 juta berarti 7 itu more than 15. Ya kan? Udah lebih dari 50% we can achieve. That's very good achievement. Gitu. Kalian nanti kalau setelah kita melalui ini, kita berdoa sama-sama, maksudnya dengan agama kita masing-masing, yakin we can achieve the best. Nanti pas saat kita evaluasi boleh tanya ke Audrey, berapa yang saya expect? Saya cuma bilang ke Audrey, berapa yang saya expect? Gitu. Oke? Okay? Thank you guys, and then be ready for tomorrow. Lalu untuk apapun yang terjadi, we still optimistic, do the best, and the rest is God. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Mari lanjutkan pekerjaan kita masing-masing. Iya, oke. Selamat malam, selamat istirahat ya. Thank you. God bless you all. Bye. Bye. Selamat malam. Thank you. Bye. Terima kasih Kak Ivon, Kak Santoso. Terima kasih Kak Ivon, makasih Pak. Ya. And everyone. You